Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Saudaraku kaum muslim muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah kita dapat bermuajah kembali bersilaturahim. Mudah-mudahan Allah tambahkan atas kita umur panjang dan rezeki yang barokah. Sabda Rasulullah, man ahabba ayyubsata fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi athari falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin ditambahkan rezekinya, diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaknya mereka sambung silaturahim. Shalawat atas Rasulullah tersampaikan pada panutan kita Nabiullah Rasulullah Muhammad SAW, di mana beliau menyampaikan dalam sebuah sabdanya, laisal wasilu bil mukafi walakinnal wasilu idza qata'at rahimuhu wasalaha. Ketahuilah wahai saudaraku, ternyata yang dimaksud dengan silaturahim, kata Rasulullah, laisa wasilu bil mukafi. Silaturahim itu bukan berbaik-baik kepada orang yang sudah baik, bukan berbaik-baik kepada orang yang selama ini memang baik kepada kita. Walakinnal wasilu, tetapi kata Rasulullah, yang dimaksud dengan wasilu yaitu menyambung silaturahim, idza qata'at, apabila hubungan kerabat kalian atau pergaulan kalian diputuskan, rahimuhu, atasmu, yaitu silaturahim, wasolaha, kamu menyambungnya kembali. Jadi ukuran sukses tidaknya silaturahim adalah seberapa banyak hubungan yang terputus bisa tersambung kembali. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kiranya dalam kehidupan sehari-hari tidak semua pergaulan berdampak baik. Dalam ilmu sosiologi ada yang dinamakan asosiatif, ada yang disebut juga disosiatif. Kalau asosiasi atau asosiatif itu hubungan yang saling menguntungkan, tentu saja dampaknya makin erat hubungan persaudaraan, pertemanan, persahabatan. Tapi disosiatif, misalnya orang yang punya kepentingan yang sama, maka bisa saja bersaing, atau beda kepentingan antara atasan dengan bawahan, yang atasan kepingin mendapat untung banyak, sementara bawahan menginginkan pekerjaan yang ringan, sulit diketemukan. Maka kita kalau punya bisnis harus punya sistem yang baru, sistem di mana kita dengan mereka adalah rekan, bukan atasan dan bawahan. Itu persoalan yang lain yang kita bahas di kesempatan yang berikutnya. Ingin kami sampaikan bahwa tidak mungkin sebuah hubungan itu berjalan lancar terus-menerus. Selalu ada guncangan. Karena itu harus siap mental. Jangan sampai kemudian begitu sedikit ada masalah, hubungan silaturahim diputuskan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bahkan yang diajarkan oleh agama ini, jika kita diputus, itulah yang kita sambung. Kalau kita belum pernah diputus orang, belum pernah dijahati orang, jangan pernah berkata telah menyambung silaturahim. Ini ujian dalam pergaulan. Untuk membuktikan benarkah kita ini orang baik, akan didatangkan dulu orang-orang yang tidak baik, menguji kita, yang jahat, yang buruk perangainya. Karena itu Al-Quran surat Fussilat ayat 34 mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tastawil hasanata walas sayyi'at idfa' billati hiya ahsan. Sungguh tidak sama antara orang yang baik dengan orang yang jahat, dengan orang yang buruk. Maka cirinya orang baik, apa cirinya orang baik?
Wala tastawil hasanatu wala sayyi'at idfa' billati hiya ahsan. Cirinya orang baik itu punya kemampuan membalas kejahatan dengan kebaikan. Nah, ini yang berat. Karena orang yang sudah kadung baik mesti terus-menerus diinginkan baik. Sementara yang jahat memang nggak diurus oleh Allah. Dalam arti tidak diperintah jadi baik. Yang diperintahkan atas mereka adalah bertaubat. Setelah itu baik perlu proses kembali. Hadirin, saudaraku muslim muslimat rahimakumullah. Maka dalam setiap keluarga biasa ada mak lampirnya, ada empu tombajilnya, ada biang keroknya untuk menguji kita, menguji panjenengan. Wala tastawil hasanata wala sayyi'at idfa' billati hiya ahsan. Apakah bisa orang yang selama ini ngaji, orang yang selama ini menghadiri taklim kemana-mana, mendengar YouTube, sekarang praktekkan. Kalau sudah punya orang yang menyakiti hati kita, mampukah kita membalasnya dengan perbuatan baik? Wala tastawil hasanatu wala sayyi'at idfa' billati hiya ahsan fa idzal lati bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Apa balasannya kata Allah? Kalau kamu bisa membalas kejahatan orang-orang yang menjahati kamu dengan perbuatan yang baik, idfa' billati hiya ahsan fa idzal lati bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Allah akan menskenario ulang takdir kehidupan kita. Akan dibuat suatu saat peristiwa di mana tidak ada orang lain yang bisa menolong kecuali kita, kecuali panjenengan, sehingga yang terjadi adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Nanti kebencian, permusuhan itu akan berubah menjadi cinta. Tapi ini bukan hal mudah. Maka itu ayat itu masih berkelanjutan. Di belakangnya masih ada lagi disampaikan idfa' billati ahsan fa idzal lati bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Wa ma yulaqaha illal ladzina sabaru. Enggak mungkin bisa melakukan itu, enggak mungkin bisa kecuali orang-orang yang memang di dalam hatinya telah terlatih kesabarannya. Tapi orang sabar saja ternyata enggak cukup. Selama ini masalah-masalah itu dianjurkan diselesaikan dengan sabar. Tapi berhadapan dengan orang yang menjahati kita, ternyata sabar saja tidak cukup. Wa ma yulaqaha illal ladzina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu haddin adim. Kecuali orang yang percaya bahwa Allah Maha membalas, sehingga dia tidak perlu sibuk-sibuk membuat skenario untuk membalas, karena Allah sudah siap membalasnya. Yang perlu kita lakukan adalah mengabadikan kebaikan kita. Selama kita baik, panjenengan akan dimenangkan oleh Allah di atas apapun dan di atas siapapun. Semoga bermanfaat, nambah kesabaran kita, tetap kuat dalam himpitan, tetap kuat dalam tekanan kebencian orang, bersabar. Insya Allah, Allah akan memberikan kepada kita jalan yang lebih baik, dimenangkan atas apapun dan siapapun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.